warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Darwati dengan NIM 29021501004 dari Prodi Akuntansi Regular Plus Semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS Mata Kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmaenis SE MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Jadi, pertumbuhan ekonomi yaitu proses perubahan perekonomian suatu negara secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya. Nah, di sini ada berdasarkan beberapa indikator pendukung lainnya, yaitu 1. Kenaikan pendapatan nasional, 2. Kenaikan pendapatan per kapita, 3. Kenaikan kesempatan kerja, 4. Tingkat kemiskinan berkurang. Selanjutnya, ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi. 1. Teori klasik. Menurut Adam Smith Inquiry, dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama, pertumbuhan gross domestic product yang dipengaruhi oleh sumber daya alam, jumlah penduduk, dan persediaan barang. 2. Pertumbuhan jumlah penduduk. 3. Adanya sistem persaingan bebas atau laissez-faire. Menurut David Ricardo, 1. Sumber daya alam yang terbatas. 2. Jumlah penduduk yang selalu berkembang. 3. Kemajuan teknologi. 4. Sektor pertanian yang dominan. Selanjutnya, ada teori neoklasik. Yang pertama dari Robert Solow, dipengaruhi 3 hal, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk, 2. Akumulasi modal, 3. Teknologi yang modern. Menurut Roy Forbes Herod dan F.C. David Domar, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertambahan modal yang akan meningkatkan produksi dan pada akhirnya menaikkan pendapatan nasional. Yang ketiga, ada teori historis. Menurut Carl Butcher, 1. Yaitu rumah tangga tertutup, 2. Rumah tangga kota, 3. Rumah tangga bangsa, 4. Rumah tangga dunia. Menurut Walt Whitman Rostow, 1. Masyarakat tradisional, 2. Pra-pelepas landas, 3. Dorongan menuju kedewasaan, 4. Konsumsi tinggi masyarakat. Nah, gimana sih pertumbuhan ekonomi Indonesia? Di sini saya akan membahas dari masa Orde Lama terlebih dahulu. Masa Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Nah, perkembangan ekonomi di Indonesia dimulai awal kemerdekaan Indonesia pada pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Indonesia mengalami krisis ekonomi karena belum memiliki sistem perekonomian. Struktur ekonomi di Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi, yaitu terdapat 3 masa. 1. Masa pasca kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan 1950. 2. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1957. 3. Masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1967. Nah, pada saat itu banyak nih masalah-masalah yang dihadapin, yaitu diantaranya 1. Terjadinya inflasi karena beredarnya lebih dari 1 mata uang. Oleh karena itu, pemerintah secara resmi mengeluarkan uang Republik Indonesia pada bulan Oktober 1946. 2. Defisit APBN yang meningkat dan defisit saldo neraca pembayaran. 3. Pengeluaran yang besar untuk keperluan tentara dan untuk menghadapi agresi Belanda serta perang gerilya. 4. Kondisi politik yang tidak stabil. 5. Blokade ekonomi oleh Belanda, menutup pintu perdagangan luar negeri Indonesia sehingga tidak ada uang yang masuk ke kas Indonesia. 6. Kegiatan produksi di sektor pertanian dan manufaktur sangat rendah, dan kebijakan manajemen ekonomi mikro yang tidak stabil pada saat itu. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998.
Nah, pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu, diantaranya ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri, penerimaan devisa ekspor yang setengah dari pengeluaran untuk impor barang dan jasa, ketidakmampuan pemerintah mengendalikan anggaran biaya dan memungut pajak, percepatan laju inflasi mencapai 30-40% per bulan, buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produksi sektor industri dan ekspor. Nah, pada masa Orde Baru ini, pemerintah Orde Baru pelaksanaan pembangunan senantiasa diarahkan pada pencapaian 3 sasaran pembangunan atau trilogi pembangunan. Ketiga sasaran tersebut dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu 1. Stabilitas perekonomian, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, pada masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada awal masa reformasi, setelah terjadi berbagai goncangan di tanah air dan berbagai tekanan rakyat kepada Presiden Soeharto, akhirnya tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, yaitu Presiden Republik Indonesia, dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden Indonesia saat itu B.J. Habibie. Dan peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Saat itu, untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ada sumber daya manusia. SDM merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi, di mana dengan meningkatnya SDM akan mempercepat naiknya pertumbuhan ekonomi. Ketika SDM naik, maka secara otomatis angka pengangguran akan turun, dan angka kemiskinan juga akan turun. Faktor yang kedua yaitu ada sumber daya alam. Sumber daya alam bagi suatu negara ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, karena SDA salah satu faktor produksi yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Namun, keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan tidak diiringi dengan peningkatan SDM, maka penggunaan dan pemanfaatan SDA ini akan berujung pada eksploitasi yang berlebihan dan tidak bijak, sehingga sangatlah penting bagi kita semua untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bijak untuk masa depan yang lebih baik. Faktor yang ketiga yaitu ada kemajuan teknologi. Pemanfaatan kemajuan teknologi akan mengindikasikan dengan meningkat pula tingkat kecepatan dalam menghasilkan produk yang lebih cepat dan efisien. Hal ini juga berguna untuk menghemat anggaran yang seharusnya untuk pekerja dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Faktor yang keempat yaitu ada tingkat inflasi. Jadi ada dua jenis inflasi yang berpengaruh langsung dalam bisnis perusahaan, yaitu 1. Cost push inflation atau penurunan penawaran barang dan jasa, dan demand pull inflation atau kenaikan permintaan baik berupa barang dan jasa sehingga harga menjadi naik, sehingga inflasi ini amat sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Maka itu pun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Faktor yang kelima yaitu ada tingkat suku bunga. Sebuah perusahaan atau usaha yang menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaannya, pada umumnya pinjaman tersebut itu memiliki suku bunga. Maka keberadaan suku bunga yang tinggi dapat berdampak buruk, juga mempengaruhi permintaan investasi yang rendah terhadap saham perusahaan tersebut. Karena biasanya investor akan lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan-perusahaan. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.